saya Intan dari Sukabumi. Saya sengaja datang ke Playboy Zaman Now untuk mencari tahu keberadaan anak saya yang 3 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Dua anak saya sudah tidak mengingat saya, bahkan tidak ingin pulang ke rumah saya. Saya ingin melaporkan keberadaannya di mana, dan dia katanya mempunyai kekasih yang di luar nalar. Semuanya udah tidak masuk akal menurut saya. Saat kita hampiri rumah kontrakan anaknya, si ibu langsung menyambut kita dengan muka yang penuh harap dan sedih. Iya ibu. Jadi gimana ceritanya anak ibu? Dia anak saya mas, sudah lama kan dia nggak pulang. Ini rumah ibu? Bukan, ini kontrakan anak saya. Oh, kontrakan anak ibu di Jakarta? Dia kan kerja, pulangnya ke sini. Ibu rumahnya di Sukabumi. Oke, dia udah nggak pulang ke Sukabumi, artinya udah berapa lama? 2 bulan yang... 2 bulan? 2 bulan terakhir pulang? Makanya ibu nyusulin ke kontrakannya sekarang di sini? Biasanya sering ke Berarti Sukabumi ya? di sini udah ketemu dong sama dia dong? Udah, tapi dia sekarang nggak pulang. Udah 3 hari ini. Oke, jadi ibu udah 3 hari di kontrakannya anak ibu di Jakarta ini? Iya, tapi kelakuannya tuh aneh mas, kayak orang gila. Udah, sekarang kita ke tempat kerjaan anak ibu. Kita coba cari tahu di sana, Bu ya. Tapi mas, tunggu dulu mas. Kata orang-orang sini, ada orang pinter yang bisa nyari anak saya, mas. Kita ngomongin gitu-gitu, Bu. Tuh mas, tolong mas. Suka bener omongan kalau orang pinter. Ibu mah tadinya lapor aja langsung ke orang pinternya, kenapa panggil kita? Iya, mau lapor kita, panggil kita. Ada hal-hal aneh, mas. Kalau di sini tuh kalau malam tuh hawanya tuh panas. Terus kalau malam nih mas, suka ada wangi-wangi gitu, mas. Merinding gue jadi. Ya udah, sekarang kita ke kantor anak ibu aja ya. Oke, dan ibunya pun bilang ada indikasi kalau anaknya ini sedang diguna-guna. Oke, sekarang kita ke kantornya anak ibu aja ya. Dulu mas, mendingan ke rumah orang pinter itu. Terus terang ya, gue gak percaya sama hal kayak begini ya. Untuk memuaskan keinginan ibu, ayolah kita mana ke orang pinter. Jadi kita ke orang pinter nih? Gak apa, gue pengen tahu aja, gue penasaran. Dan sesampainya di tempat orang pintar, gue udah curiga nih, pasti gue yang disuruh turun. Karena lagi gak ada ciri pak hari ini. Gimana bu rumahnya? Itu tuh, ayo kita turun dulu yuk. Oke, akhirnya gue turun bersama dengan ibu. Baru juga nyampe. Bu, saya takut bu. Ini ibu aja deh yang masuk. Aduh bu, aduh letak gue lemes ya. Udah mau masuk sebentar lagi. Bu tapi bu saya takut beneran loh bu. Ibu, aduh jangan percaya gini-gini deh bu. Tolong dong bang. Mama, aduh. Jangan bawa kamera. Tuh kan, kamera. Udah, aku sendiri aja. Saya tahu kamu lagi ada masalah ya. Ya iyalah, datang pasti akan ada masalah. Nih orang mah so pinter menurut gue sih. Coba bisa nggak dia bacain pacar Lu juga anaknya? bisa kalau kayak Lihat gini. foto doang. Coba lihat. Ya bener mah, tolong liatin anak saya pak. Ini kerjanya di udara ya? Dia tahu di pramugari. Udara ya?
Tunggu, ini permasalahan. Gue terus terang gue nggak percaya mahal kayak beginian, cuman ini Tapi ini dia bener ngomongnya, nyambung semua. bisa ya. Kok tahu sih, Bah? Sini. Gitu. Kenapa, Bah? Pokoknya kamu lihat nanti di kamar kamu ya. Saya tahu kedatangan kamu di sini ada 4 orang. Cuma yang 2 sana di luar. Takut pengecut dia di dalam mobil. Berarti dia pinter bener. 2 orang. Gue nggak pengen. Gue cuma nggak percaya mahal beginian doang. Gua doang pengecut cuma Tapi 1 kan berarti. bilang dia 2 orang. Kok dia tahu gue nggak berani? Dan yang bikin kita penasaran tadi orang yang katanya orang pinter itu, ya kan bilang ke ibu tadi dibisikin bahwa sebaiknya cek ke kamar anak ibu dan di situ akan ketemu daun-daun. Karena saya orangnya nggak percaya gitu-gituan, ya udah deh. Yuk deh Bu, yuk kita balik lagi ke rumah yuk. Wangi gitu ya? Di mana nyarinya? Kemari. Apa? Cari aja. Nih, cari. Mas. Iya. Wangi, Mas. Ya Allah. Tadi kata orang pintar itu daun untuk menjaga hubungan mereka. Iya, katanya Jaga gitu. hubungan. Nah, tuh. Iya. Daun juga, jangan pegang. Kok banyak? Mas, lihat Itu tuh, ih banyak itu. Oh, ya Allah. Ya udah serang gini aja Bu, ibu tenang. Tetap saya berpikir logik, saya nggak mau percaya sama hal beginian. Tapi pertanyaannya kenapa orang pintar tadi bisa nyuruh kita balik ke kamar dan mencari daun-daun dan yang dia bilang bener. Iya, soalnya Apa ya? Auranya ya. Karena hari sudah malam, kita tidak bisa ke kantornya Rani. Pasti udah tutup. Dan kita putuskan untuk pergi ke rumah sahabatnya Rani. Sahabatnya Rani ini namanya Nadia. Selain sahabat, Nadia ini juga adalah teman satu kantornya Rani. Oke, jadi ini adalah rumah sahabatnya Rani. Nadia, Bu ya. Ini nggak apa-apa nih maksudnya ke rumah orang nggak apa-apa Bu. ya nggak apa-apa lah, kan demi anak ibu gimana kabarnya kan nggak tahu. Masih sampainya di sana, Nadia keluar. Dan yang bikin kita kaget, Rani itu nggak pulang-pulang, Nadia. Kamu tahu Rani di mana? Rani selama di kantor itu 3 hari udah gak masuk, Tante. 3 hari ini Rani Pokoknya gak masuk 3 hari. 3 hari nggak masuk. Ternyata kata Nadia, Rani ini udah 3 hari nggak masuk kantor. Jadi 3 hari ini ngapain dong? Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Dengan siapa semalam berbuat apa? Justru kedatangan Tante ke sini aku mau ngasih tahu. Sebenarnya Rani itu agak aneh. Hah, maksudnya aneh gimana? Jadi kemarin itu Sidik tuh jalan sama perempuan. Sidik pacarnya Rani. Iya. Si Sidik lagi. Terus Sidiknya itu gandengan tangan sama cewek gitu. Terus Raninya? Tapi Raninya cuek aja gitu. Harusnya kan dia marah. Itu pasti kerjaan si Sidik, Mas. Dan anehnya lagi itu ya, Ada lagi yang anehnya lagi. kadang aku suka lihat di mejanya Rani itu ada daun kering. Daun kering di meja kerjanya Pak Jawa. Daun kering, wangi nggak? Iya wangi sama minum cairan warna hijau gitu. Jangan-jangan anak saya udah gila, Mas. Gimana dong, Mas? Saya itu udah kehilangan anak, Mbak.
Dari situ kita putuskan untuk kembali saja pulang ke rumah ibu karena sudah malam. Terus gimana dong Mas? Pokoknya ibu pengen anak itu kembali. Gimana caranya Mas Uya? Sampainya di depan rumah ibu, kita melihat ada sesosok memakai buff tertutup sedang melemparkan sesuatu ke rumahnya ibu. Itu ada orang di depan? Ngapain tuh? Mau maling ya? Jo langsung ngejar. Yang iya Persis Mas. di kamar anak ibu tadi. Iya Mas. Iya. Wangi lagi Mas. Iya, iya. Jo. Mana orangnya, Jo? Jadi dia naruh motor, sana motornya nyala. Jo balik dan dia bilang katanya orang yang tadi naik motor, motornya dinyalain mesinnya di ujung jalan sana. Dan orangnya kabur. Saya langsung berpikir, emang ini nggak ada yang namanya mistis-mistis, ini nggak ada yang namanya guna-guna. Ini kita lagi diteror doang dengan daun-daun tadi. Bukti daun-daun tadi kan ada yang menaruh, ada yang letakin kan. Lagi kita berdebat, tiba-tiba Rani datang. Si Sidik nih kurang ajar beneran. Nah ini Oh iya sih. Mah, ini apa sih kok ada kamera? Kamu dari mana? Hah? Ya aku kerja lah. Tadi Nadia bilang kamu itu nggak kerja. Udah 3 hari. Kumaha ya teh? Tadi kita ke rumah Nadia loh, teman kamu. Aku kerja kok. Kamu itu nggak kerja. Kamu kemana aja? Mama ngapain cari tahu tentang aku sih? Dengerin Terus ya. Mama nggak percaya Itu si sama aku? Sidik ngapain tuh? Lihat tuh itu. Apa tuh? Nih, mana aku tahu. Udah tuh sadar, coba sadar nih, sadar. Ya, emang udah pulang. kalau Ibu ini kan kan kamu baik. yang dulu. Dengerin, karena kamu udah berubah. terjadilah perdebatan antara Rani dengan ibunya. Dan sampai akhirnya Rani mengusir kita. Ada apa sih kamera udah sana? Kita mau ngobrol dulu sebentar aja. Ayo mah ngapain sih? Iya apaan sih? Suruh masuk dulu mereka ya. Kamu nggak boleh gitu. Pergi gak lo ya? Jangan gitu kamu. Ah, kamu yang salah juga. Pergi ya sekarang? Iya. Kita putuskan untuk balik ke mobil. Namun, saya berpikir, ibunya kan selalu bilang, katanya Rani tuh pulang ke rumah tidur 1-2 jam, dia pergi lagi. Kita putuskan untuk tunggu di mobil dan kita pengen tahu, bener gak kata ibunya? Kalau Rani pulang ke rumah cuma 1-2 jam, dia pergi lagi. Kita tungguin di ujung jalan. Di ujung jalan itu setahun kemarin. Kita tungguin 1 jam, 1,5 jam. Tiba-tiba ada sebuah mobil parkir di depan mobil kita. Mesinnya menyala, lampunya menyala. Tapi lu lihat deh, di depan itu ada mobil baru berhenti. Itu mobil siapa ya? Ya elah Mas Uya, Coba ngapain lu lihat dipikirin? mobil depan ya? Ya mungkin nunggu juga kali, nunggu orang jemput orang. Lo ini si ini kan, dia keluar bener tuh ya. Tuh Jesse bener. Iya, Rani. Dan dia masuk ke dalam mobil. Ikutin. Kita nggak perlu manggil ibunya. Enggak, iya, jalan dulu. Pak Jem, berangkat Pak Jem. Belok kiri. Ini bukan yang rumah orang pintar yang tunjukin ibunya ya jalannya ya? Ini daerah sini bener. Siang nih malam. Oh enggak dia parkir. Bener kan ini rumah yang orang pintar tadi siang.
jadi bingung. Apa hubungannya antara orang pintar yang tadi kok didatengin oleh Rani dan Sidik juga? Dia keluar. Keluar. Udah keluar. Kok cuma bentar ya? Dia Ngapain ya? ngapain dia? Ini gimana nih Mas Uya? Ikutin. Ikutin aja Ayo, ya. ayo Pak Jim. Ternyata mobil mengarah ke sebuah rumah yang gelap. Suasananya seram, menakutkan. Tapi yang bikin kita tegang, cowok itu, si Sidik, tiba-tiba nengok ke mobil kita. Dia ngeliat ke sini. Saat lampu mobil dimatiin, Sidik kembali dan dia masuk ke dalam rumah tersebut. Aman. Hah? Aman dia masuk. Aman dia masuk kayaknya. Iya. Maaf, lagi pada ngapain di sini? Enggak bu. Kita lagi lagi- bikin video Lagi aja, nunggu Bu. temen sih. Aduh. Ini malam-malam. Terus ngapain berhenti di sini malam-malam? Maaf bu, kita mau tanya, ibu warga sini. Iya. Rumah yang di sana itu ibu kenal nggak? Rumah yang itu bu? Ini yang depan kita persis, Bu. Enggak bisa, nggak berani deh. Maksudnya Bu? Serem aja. Ini adik-adik ini pada mau ke orang pinter itu. Lagi-lagi rumah orang pinter. Berarti Sidik ini orang pinter juga dong. Kalau Sidik memang benar-benar orang pinter, jangan-jangan daun-daun yang ditemukan selama ini, perubahan drastis sikap Rani berhubungan dengan Sidik. Ya udah deh, kalau kalian nggak tahu mending pergi aja deh. Jangan cari gara-gara deh di sini. Oh iya Juga takut ya. Iya maaf bu. Iya. Bu, makasih Bu ya. Maaf Bu. Dan ibu tersebut menyarankan untuk kita pergi, tidak mencari tahu lagi tentang rumah tersebut. Ini makin membingungkan. Kita pun pergi dari situ. Assalamualaikum. Bu. Hari berikutnya kita datang ke rumah ibunya Rani. Kita cerita sama ibunya Rani. Ada kabar apa, Mas? Iya gini ibu, jadi kan semalam itu kan ibu berantem sama Rani ya kan? Iya, terus Rani pergi sama orang. Oke, dia dijemput di ujung sana bu. Dan kita ikutin bu. Kita lihat. Rani itu pergi ke rumahnya orang pinter. Dan kita juga cerita sama ibu kalau rumah itu benar-benar aneh dan angker. Bener. Iya, Iya. kemarin sih kita ngikutinnya gitu. Iya, dan dari situ mereka pergi ke satu rumah dan ternyata itu kayaknya diduga itu rumahnya Sidik bu. Jadi anak saya tinggal di sana, Mas. Ya nggak tahu, ini kan Kita belum masih diduga. nggak ngerti, Tapi karena yang kita baru tahu. anehnya, Bu, kita kemarin nanya ke tetangga-tetangga sebelah situ, kita tanya ini rumah Sidik atau bukan. Mereka tuh pada kayak yang Takut gitu. ketakutan, kayak nggak mau ikut campur sama urusan kayak gini ya. Tolongin anak saya tuh, Mas. Iya. Ya udah sekarang kita ke sana aja ya. Ya. Bener, Mas. Ayo. Bener Ini ya? udah agak sore dulu. Ya udah. Oke Bu, jadi ini kita udah sampai ini rumahnya Sidik Bu. Iya. Dan menurut informasi yang kita dapat, Sidik ini ternyata buka praktek Bu. Mau praktek apa sih? Iya, buka praktek kayak konsultasi spiritual apa-apa, kita nggak tahu nih Bu. Kalau memang benar itu adalah rumah orang pintar dan Sidik adalah orang pintarnya, kita mencoba ngetes. Kita siapkan penggoda yang cantik untuk berpura-pura menjadi pasien datang ke rumah tersebut. Bener, sampai di rumah tersebut banyak orang karena suasananya juga belum terlalu malam. Nanti penggoda itu akan ditemani pura-pura dengan ajudan atau supir bapaknya. Sisanya dia akan kamera. jadi anak pejabat, ya kan? Ajudan itu akan membawa kamera yang akan ditutupin jaket. Oke, supaya Jadi aman kamera jadi bisa ya. masuk ke dalam. Oke. Ya, kita akan bisa pantau dari sini, Bu. Di dalam ada anak saya enggak, Mas? Nah, kita nggak tahu.
Ya kita akan cari tahu, ibu tenang aja. Makanya ya tadi dibilang itu penggoda itu kita kirim ke dalam. Terjadi lagi, dulu juga saya pernah kayak gitu Mas. Tapi saya sih nggak percaya, tapi yang terjadi di rumah saya itu banyak yang aneh. Di atas rumah itu suka ada bunyi-bunyi yang aneh. Kadang-kadang seperti bola api. Kalau gue sih nggak tahu ya, ini feeling gue ya. Gue percaya kalau Sidik ini cuman modus doang. Oh, menurut lu gitu? Dia cuma pura-pura jadi orang pintar, pura-pura jadi paranormal, biar bisa modusin cewek-cewek. Sekarang gini aja deh. Oke, penggoda kita udah siap, kamera ada yang masuk ya? Iya. Oke, kita lihat aja dari sini. Kita menyuruh penggoda untuk masuk bersama seorang ajudan ceritanya. Padahal ajudan itu adalah kameramen. Kameramen kita yang bawa kamera tapi disembunyiin di jacket. Isi Mas. Oke, dia udah masuk ke dalam, dia udah gililanan nih. Kayak kita nunggu lama juga, lumayan lama ya. Ngantri ya. Tapi karena penggoda kita cantik, akhirnya kita didudukin, dimasukin. Itu siapa? Itu ajudan saya, Mas. Boleh gak ajudan bisa keluar aja? Sorry ya, nggak bisa, Mas. Dia harus ngawal saya. Itu pesan dari papa saya. Oke, dia percaya. Oke. Berarti kan dia nggak pinter-pinter banget kan? Tapi beberapa kali, Sidik menengok ke arah kameramen kita. Dia kayaknya sedikit curiga. 1 kali, 2 kali dia ngelirik. Saya jadi berpikir, dia sadar nggak itu ada kamera? Boleh di sini. Tapi asal pakai earphone sama pakai selambat. Matanya ditutupin. Oke deh. Oke? Ya, oke. Namun ajudannya itu nggak boleh dengar, nggak boleh lihat. Dikasih headphone, ditutup matanya. Penggoda kita pun berpura-pura berkonsultasi ceritanya soal jodoh dan pacar. Jadi kamu sini ada masalah apa? Jadi gini, Mas. Sebenarnya sebelumnya saya tuh udah punya pacar. Kita pacaran udah lama. Pacar saya tuh janji untuk nikahin saya, Mas. Tapi belakangan ini dia nggak ada kabar. Terus tahu-tahu saya malah dapat kabar pacar saya malah nikah sama sahabat saya, Mas. Dan ternyata setelah kameramen kita yang mengaku ajudan ditutup kupingnya dan matanya ditutup, dia melakukan gobalan-gobalan yang lebih parah. Muka penggoda kita dipegang-pegang. Kok Mas pegang-pegang saya? Ini adalah buat penyembuhan penyakit kamu. Emang harus gitu ya? Harus. Coba kepala kamu bikin kesan selesai. Dia ngambil handphone, dia moto. Di foto. Tapi pas tutup mata, dia malah moto dan selfie. Nah loh, ini orang pinter macam apa ini? Orang pinter zaman now. Sekarang kamu minum. Enggak, Mas. Tadi udah minum kebetulan. Jadi nggak haus. Oh, dia nyuruh penggoda kita minum air. Gak apa-apa, minum aja gak apa. Menurut gue sih ini modus lah. Jangan, gue percaya pakai begini-begini tuh. Jangan nanti. Aduh, nanti bahaya, Mas. Enggak. Makasih, Mas. Silakan. Kadang-kadang orang Tapi udah bisa lu dikasih obat bius apa segala macam, pingsan nanti orang kita gimana? Enggak, lo minum aja. Oh my god, bisa lu suruh lagi. Gimana apa ya, Mas? Kok kepala saya jadi pusing ya? Tapi setelah penggoda kita yang mengaku pasien dikasih minum, tiba-tiba kok penggoda kita kayak dengerin arahan saya. Dia kayak ngomongnya keluar jalur, dia asik sendiri. Kita keluarin. Lo jangan mau. Jangan mau. Kan lu udah bilang jangan diminum. Lu jangan mau, lu kok mau sih? Jangan mau. Loh. Kok malah nurut? Tuh dia udah keluar tuh. Aduh, Kok ini kayak gara-gara air tadi apa bukan sih menurut lo? Tapi lu liat noh mukanya. Kayak mau pergi deh. Kok mukanya kayak orang blongo gitu sih? Lo kalau denger kasih kode, kasih dong angkat tangan lo. Nah dia Nggak angkat denger. tangan. Ini nggak denger apa dia? ini pasti gara-gara minum air tadi, Mas. Lu gua udah bilang loh. Udah di dalam nih ngapain lo? Ini penggoda kita tanggung jawab sama dia lo. Gimana dong? Nanti kameramen kita nggak denger lagi pakai headphone. Kita bingung nih mau ngejar mereka, mau ngikutin mereka, apa mau gimana? Tiba-tiba HT berbunyi. Iya, itu di dalam gimana? Kameramen kita dari dalam bilang, cepet ke dalam, kita ketemu orang. Ada orang pingsan. Ada apa? Itu kayaknya anak saya deh. Ini ada anak pelapornya, siapa namanya? Oh iya bener. Tuh mana? Iya bener. Iya. Tapi belum percaya orang ini bakal balik lagi kira-kira ya? Rani. Kita panik dong, ibunya. Rani pun panik, jangan-jangan anak saya di dalam, jangan-jangan Rani.
Langsung kita lari dan ternyata di dalam rumah tersebut terdapat sebuah kamar dan di situ memang benar ada sesosok wanita dan itu adalah Rani. Rani tetap tidak nyaut, tidak bergerak. Saya berpikir jangan-jangan Rani sudah tidak bernyawa. Kamu nak, Mas, gimana Mas Uya? Ya. Tolongin. Ini gimana Ini masih anak saya? masih hidup apa enggak? Aku Coba dong, coba lihat dong. Oke, sekarang kita lihat dulu Bu, ya kan? Gimana Ya, Mas? enggak gini kita lihat dulu. Ini masih hidup ini. Masih hidup kan? Pingsan ayo, sebentar. Maaf, Ibu mundur dulu, Ibu Bu, mundur dulu. ibu jangan ganggu, biar aja. Ternyata Rani kayaknya cuma pingsan karena saya masih lihat ada denyut nadinya. Saya pun melakukan sebuah tindakan di mana saya pernah belajar tentang titik-titik saraf dan akhirnya Rani pun bangun. Bang, Rani sadar, tapi Rani masih dalam keadaan dia bingung dia di mana. Sekarang kita pulang. Ngapain kamu di sini? Di sini sih. Ya Mama nyari kamu. Kamu nggak tahu dia di mana? Enggak. Ini aku di mana ya? Lu nggak tahu lagi apa di sini? Aku di mana sih? Udahlah kita pulang aja. Aku di mana sih, Ma? Ya nggak tahu Mama ini tempat apa. Kamu kenapa gak ada di sini, Mama? Saya langsung, ayo kita keluar aja. Rani pun dipapa keluar. Dan saya masih penasaran dengan isi kamar tersebut. Koran-koran yang menutupi dinding kamar itu. Ada apa di balik koran? Ini apaan ya Mas Uya? Mas Uya, ini. jeruji berdiri sendiri. Dan ada tulisan-tulisan aneh yang ada di dinding dekat pintu. Sampai ada barang-barang wanita, ada kalung wanita yang kita temukan di meja itu. Bubrak! Wah, kita teriak, kita jerit. Kita langsung lari, sepoi-poyong lari keluar. Dan kita langsung ngos-ngosan dan kita bilang, kita mau nutup pintu nggak? Semua nggak ada yang ngaku. Lu tadi nutup pintu gak sih? Enggak, gue enggak sama sekali gue enggak nyentuh beneran. Lagi megangin anting juga Mas Uya. Gue tadi pikir lu malahan. Nah sekarang gini aja deh, klien kita, ibunya sama Rani udah dibawa pulang ke rumahnya. Sekarang gini aja deh, menurut gue kita tetap harus nunggu, kita harus lihat kedatangan cowok itu lagi di sini. Kita nunggu di seberang jalan aja. Yuk, mobilnya pindahin. Namun saya putuskan untuk nunggu di depan rumah Siti. Gue masih bingung loh pertanyaannya tadi. Kok penggoda kita dan bisa hilang kontak? Gue ngeliat muka dia tuh kosong. Gue curiga gara-gara minuman itu deh. Oh dia nih. Dia bener. Iya. Masuk Sendiri ya. terus penggoda kita kemana? Coba ya. Gue takutnya penggoda itu udah ada dalam mobil, terus dalam keadaan tidak sadar juga. Dia nyamperin mobil kita. Dia datang. Nyamperin ke kita. Aduh. Jangan. Dia gedor kaca mobil kita kabur. Untung aja kita nggak ketahuan. Dia ngapain? Dia lu takut kelihatan. Ini kita lagi ketakutan, panik. Raja sama Mas Uya malah melokin gue. Apaan sih mereka ini? Gue ngerti deh sama mereka. Udah takut. Nih pakai bercandaan lagi. Hari berikutnya kita ingin mencari tahu lagi soal Sidik. Oke, sekarang kita sudah di depan rumah Sidik. Sekarang gini, lu kan beberapa hari ini berarti bolak-balik ke rumah Sidik ini kan? Rumah yang mana ya? Itu. Kayaknya enggak deh. Kita tanya, Rani ngapain kamu kemarin di rumahnya Sidik? Rani tidak merasa pernah datang ke rumah tersebut. Sekarang lu pacaran sama Sidik, iya kan? Enggak. Kamu tuh udah bohong ya? Kemarin bilang kenapa pacaran, sekarang mau temenan. Gimana tuh? Aku temenan doang mas sama Sidik. Aku gak pacaran sama Sidik. Jangan suka bohong. Gimana ya? Apaan sih aku temenan doang? Dan saat ibunya nanya, kamu ngapain pacaran sama Sidik? Rani bilang dia tidak pernah pacaran sama Sidik. Dia bilang dia kenal, tapi katanya Sidik itu temennya.
Lu tiap hari pergi dijemput, baru sampai rumah lu pergi lagi dijemput Sidik. Lo kesini lo nggak ngerasa tetap. Jangan-jangan kepengaruhan lagi nih anak. Ya Sekarang gini udah. Kumaha. Ini sih menurut gue sih dia bohong. Menurut lu Lagi peres. Bohong apa sih, Mas? iya udah nggak udah gini deh. Lo masuk ke dalam, lo pura-pura jadi mau konsultasi. Ntar gue kasih minum gue mau. Enggak, lo kenapa apel? Lo juga ngapain dia malu? Iya bener. Ya oke. Gue bawa kamera kan? Bawa kamera. Gue dong disuruh sama Uya untuk masuk ke dalam rumah orang pintar itu. Tapi begitu gue sampai di dalam, apa yang terjadi? Oke, Joe udah masuk ke situ. Oke, good, bagus nih. Orangnya keluar. Mas, ngapain mas? Saya mau konsultasi nih Mas, jadi saya mau banyak tanya-tanya buat apa kayak ramah masa depan. Oh maaf mas, saya nggak kayak gini ya. Kalah tempat kali mas. Enggak, ini buat ini aja. Oh enggak, maaf mas enggak. Kan saya udah malu juga, saya juga mesti raji kamu. Dengan mas, keluar ya. Dengan saya mas ya. Oh maaf ya. Dari mas ya. Langsung ditolak. Untung dong gue sempet naruh kamera candid, jadi kita bisa dapat gambarnya. Kamera tetap ditaruh di situ, pintar juga gini aja. Sekarang kalau Joe udah balik, lu yang kesana. Lagi-lagi gue lagi nih kebal jadi korban. Pergi aja ya, kalau gue diculik gimana? Hey, fix. Kemarin lu taruh di situ ya? Kamera udah. Enggak, pintar. Lu taruh kamera di situ, pintar. Gue taruh memang sengaja. Cuma emang kayaknya dia kalau ngeliat cowok kayaknya emang gak tertarik. Makanya dibilang tutup. Kalau alasan aja nih Kak Jody. Ya, lu sekarang kita lihat kalau cewek bagaimana. Kita nyoba dulu aja, Jen. Kalau sampai ada apa-apa, Dia turun. kita rame-rame turun. Bener ya. Kalau gue dihintot gitu gimana? Gue Iya. harus bertanggung jawab ya. Gua akan tanggung jawab. Kalau sampai ada apa-apa, gua akan nikahin lo, Jess. Bukan nikahin. Ya tapi jawab kan? Yaudah deh, ini gue harus turun kan? Turun. Enggak, nanti pokoknya dijagain. Udah gue pakai jaket, minta jaket dong. Tapi ya udahlah ya, gue profesional. Begitu gue masuk, ini sih itu masih kosong, gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Sidik keluar. Neng cantik. Ada apa Neng malam-malam kesini Neng? Ini tempat yang bisa ini gak sih? Lihat. Oh iya nih. Betul Neng. Yang tadinya gue jelas-jelas dengar Kajo itu diusir, katanya dia itu nggak tahu yang kayak gitu-gitu ya. Begitu gue datang, dia welcome banget kok. Oke, Jessica lo pura-pura aja mau konsultasi, bilang lo mendapatkan mimpi-mimpi didatengin mantan lo di dalam mimpi gitu. Jadi akhir-akhir ini nih saya tuh kayak mimpi terus didatengin sama mantan saya tuh saya kayak dikejar-kejar gitu. Pasti di hutan ya? Kok tahu sih? Penglihatan saya kayak gitu. Oh, wah, rasanya masih bisa tahu. Kayaknya kalau saya lihat ada energi negatif dari mantan kamu. Dan itu harus saya buang. Dia pakai bilang di dalam tubuh gue tuh kayak ada aura negatif yang harus dikeluarin. Ini gimana? Harus saya terapi. Terapi, alasan modus ini mah. Pernah gituin juga? Hah? Lihat dulu itu. Bilang sih orang situ nggak pernah. Terapi gimana maksudnya? Pakai air kembang. Pakai air kembang. Kembang, tapi saya lagi kembang mas. Nah, emang itu saatnya sih. Nanti alerginya tenang aja, bisa saya hilangin. Oh gitu ya mas? Ini gimana? Terapi alergi. Terapi alergi? Ini kembangnya kembang khusus buat kamu. Oh gitu. Gue kan alergi kembang, ya gue bilang aja gue alergi. Dia malah bilang, ini tuh malah bisa membuat alergi lo hilang. Udah mulai ngaco nih. Coba saya lihat. Jessica mulai dipegang-pegang tangan, dipijit-pijit. Jessica tanya, ini ngapain dipijit-pijit itu maksudnya apa sih gitu? Itu maksudnya apa nih? Tenang aja kok, saya nggak kenapa. Gue sebenarnya udah mulai kesel banget. Dia ngeraba-raba tangan gue lah, pakai sosok ngeramah loh. Ini ngapain lagi nih? Kenapa ditarik? Ini terapi pertama. Buat ngilangin pikiran negatif kamu mantan kamu. Emang gitu? Kayak begitu terus.
Coba jujur ngomong, gak ada sok ngomong. Kamu udah diapain aja sama si Sidik ya? Diapain apa sih? Nggak diapa-apa. Kamu dipisah les terus kalau dikasih tahu. Itu udah lihat tuh buktinya, lihat. Ya Allah. Dan dia itu nanya-nanya, tipe suami gue tuh kayak apa sih? Ngomong-ngomong, kamu punya suami yang gimana ya? Maksudnya? Ya, kamu tipe suami zaman itu gimana? Ini suami lu. Kok nanya? Apa ya? Kayak ini nyari jodoh nih gue rasanya. Tanya-tanya, apa? Tipe suami yang kayak mas kali ya, yang ganteng, terus gitu. Bisa. Tapi mas pengen nanya deh, kok ada sih orang pintar terus masih muda, ganteng lagi kayak mas? Tiba-tiba saya merasa Jessica ini tidak nurutin saya. Dia kayak keluar jalur, dia improve. Ini hampir sama kayak kejadian penggoda kita kemarin Gita nih. Yang sampai sekarang nggak tahu kemana rimbanya. Bang Bukas itu ngingetin saya sama seseorang deh. Seorang siapa nih? Iya, dulu mantan saya pas SMP tuh kayak mas gitu, lucu, mukanya tuh ganteng gitu. Nengok, ayo Iya serius. Kamu ngomong, dia cantik sih. Jessica, lo kan gue perintah. Jessica kalau misalnya lo dengar, kalau lo masih dengar gue, lo garu-garu kepala lo. Gue juga mau. Dia denger kita nggak sih? Dia nggak dikasih Jessica. apa-apa kan? Kita nggak berita Jessica loh. Yes, Ellen dia. Masnya udah punya pacar belum? Masa udah ganti itu belum punya pacar sih? Tadi malam saya mimpi soalnya Neng. Siapa? Mimpi tadi malam mimpi kedatangan wanita cantik. Taunya jadian ya. Iya. Tadi dulu Neng ya. Saya mau ke belakang dulu sebentar ya. Neng jangan kemana-mana dulu. Iya. Ya, saya ke belakang dulu sebentar ya. Iya. Awas kemana-mana loh. Iya. Sampai Sidik pergi meninggalkan ruangan Jessica. Kita langsung bilang, Jessica, kalau lo denger angkat tangan. Jessica nggak angkat tangan. Jessica malah celingak senyum-senyum sendiri. Dia kayak berbunga-bunga. Waduh, jangan-jangan Jessica kena nih. Dia udah tergobras. Aduh. Ngapain sih? Jangan lihat matanya. Pasti nanya ke kamu juga kayak gituin tuh. Ini ada apaan? Biasa. Saya buat bilangin pikiran negatif kamu aja sama kamu. Oh gitu. Jangan diminum, aduh. Jess, jangan diminum, jangan diminum. Jessica lagi acting apa lagi? Gimana dong? Minum, kalau kamu nggak minum, kamu akan pikiran mantan kamu terus. Tapi kan ini. Saya mengantarkan kamu, makanya itu minum. Iya, mas tapi. Minum nggak? Iya kan dulu. Bisa berisik banget. Tinggal minum aja apa susahnya? Kita. Tiba-tiba keluar seorang wanita dari dalam ruangan dan itu adalah kita, penggoda kita yang kemarin hilang. Itu Jessica. Iya, minum. Suruh dia minum, mas. Kita memaksa Jessica untuk meminum minuman tersebut. Jessica nangis-nangis, akhirnya kita putuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ayo minum, Jessica. Kamu Tolong aja, kasihan kan? Kita ngapain tuh? Oh gini ya ternyata ya. Sampai di dalam Jessica lagi nangis-nangis dan Sidik pun kaget ngelihat kita. Tapi oke, lo dengar, lo tadi, oke, maaf ya. Lo dari tadi lo kenapa lo nggak ngomong? Lo ingat kan? Aku ingat dari tadi tuh aku cuma improve apa Lo acting dari tadi kan? Lo takut lo kenapa? Dari diarungin. Maksudnya mas? Jessica, saya tanya, lo gak kenapa-napa kan? Jessica nangis. Saya tanya, Jessica lo inget gak? Dan akhirnya Jessica mengaku kalau dia sebetulnya ingat. Dia tadi tuh cuma berpura-pura, dia acting. Dia bilang katanya sambungannya terputus. Jessica malah protes kenapa kita lama banget masuknya. Lo ngapain di sini?
Mereka siapa, Mas? Nah, lu. Kamu ngapain tuh anak orang? Hah? Kalau ini gue. Gita lo, Git, lo kenal gue apa enggak? Dia nggak kenal kita. Ini siapa sih? Kamu udah bilang kayak gitu? Siapa? Bu? Kamu nggak kenal anak? Nggak kenal. Saya nggak kenal Terus ibu, anak Pak. saya diapain? Yang mana nih ibu? Lalu Kamu udah lupa juga? Lo buka praktek perdukunan sih. Bukan, kata siapa lu bikin bu? Jangan ngeles, udah ketahuan ini kamu ya. Kasih doang bu. Praktek apaan? Pakai daun-daun segala anak saya. Kamu ngapain sih? Tadi katanya nggak kenal, kamu ini gimana sih? Dia nggak kenal, dia cuma aku. Ya, maksud kamu kasih. Ini bapak. Iya, ini rumah. Aku kan pacar kamu. Terus aku siapa kamu, Mas? Lah. Sidik pun protes, pacar gue. Gita penggoda kita yang tadi langap longo, dia bilang, kalau gitu gue siapa lo dong? Nah lo. Keluar, saya mau ada apa nih? Ini pakai sampah nih ya. Ini rumah saya. Ini saya berhak di sini. Saya bukan dukun. Sidik marah-marah dia mau usir kita keluar. Tapi Sidik bilang, gua bukan dukun. Lu cuma buka konsultasi. Jadi berarti emang dia bukan dukun. Udah terbukti. Tidak ada guna-guna di sini. Cuman masih banyak keanehan-keanehan yang tidak dijawab. Ayo kita. Aku nggak kenal mereka, Mas. Aduh Gita. Gita. Siram nih. Siram nih. Keluar rumah tapi kita tetap di dalam bersama Sidik. Ya udah biarin lah. Mari kita pikirkan lagi gimana caranya. Ya udah jam 3. Kamu selamat ya. Biarin masa lalu itu udah lupain ya. Ibu ngapain sih nangis? Ngapain sih juga? Nggak inget ya udah biarin mas. Yang penting anak saya selamat mas. Penting dia udah. Ya udah pergi dari rumah orang gila itu. Udah pulang. Rani lagi. Rani ini adalah satu-satunya orang yang paling aneh yang pernah gue ketemu. Lu masih jadi satu pertanyaan, tapi tadi lu ingat semua kan? Ingat, Mas. Lu punya perasaan gak ke dia? Nggak, sekarang gini, Mas Uya sama Kak Jo tadi kenapa lama banget? Gua udah mau turun, dia Nggak, ngarang-ngarang. Oh. Gua mau turun, dia Enggak, ngarang-ngarang. gue nggak percaya, masih berdua. Gue disalahin. Ya udah iya aja kenapa sih? Ya udah. Semua gara-gara gue. Yang Semua penting gara-gara Rani gue. udah nggak apa-apa. Terima kasih sampai ketemu di Playboy zaman now. Kamu tersiduk. Ya Allah, so imut banget. Iya. Jaki. Bener-bener ya kamu akan. Mana anak saya? Mau kemana kamu? Jaki.